Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, senior-senior semua. Alhamdulillah diberikan Allah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PKC Jateng periode 2017-2019, sahabat Arif Hidayat. Yang saya hormati juga Ketua Binkom Komisariat Sunan Mangkurat 1 Tegal dan jajarannya. Yang saya hormati juga sahabat Ari Irham, periode komisariatnya 2017-2018. Dan yang saya hormati juga sahabat Ivana yang saat ini berhalangan hadir, berhalangan ikut karena kemarin habis didatangkan baru dengan dedeknya. Yang saya hormati juga sahabat Syahirul Alim, Ketua Komisariat periode 2019-2020. Yang saya hormati juga Ketua PC PMII Tegal, sahabat Aji Fadil. Yang saya hormati juga seluruh alumni-alumni PMI Tegal yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh kader-kader PMI Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal dan PMI Komisariat Tegal dan sekitarnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka karena adanya pandemi COVID-19 ini yang menghalangkan kita untuk berkumpul. Akhirnya kita bisa bertatap muka dengan cara yang seperti ini. Alhamdulillah pada hari ini Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal menginjak umur yang ke-4 tahun. Di dalam 4 tahun ini kita tahu semuanya Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal telah membuat kader-kadernya yang alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu meningkat karena bentuk kerja keras, bentuk istiqomah dari kita dan alumni-alumni semuanya. Dan harapan saya ke depan semoga PMI Tegal, PMI Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal bisa membawa nama PMII ke jenjang yang lebih besar lagi. Mungkin itu saja dari saya sambutannya, sedikit pesan-pesan dari saya. Kurang lebihnya mungkin saya serahkan kepada sahabat Ari Irham, Mas Ari Irham. Mas Ari sambutan yang setelah saya yaitu sahabat Syahirul Alim yang pada hari ini sedang di rumah ya. Monggo kepadanya sahabat Syahirul Alim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal, sahabat Noval, dan yang saya hormati senior saya Ketua Pengurus Koordinator Cabang
masa hikmat 2017-2019 sahabat Arif Hidayat. Dan yang saya hormati senior saya juga sahabat Ari Irham Fauzi, mantan ketua komisariat tahun 2017 2018. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan peringatan hari lahir Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal yang keempat dengan metode daring atau streaming seperti ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini karena adanya iman, Islam, wal ihsan. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal yang keempat. Semoga tetap bisa menjadi wadah pergerakan, semoga bisa menjadi metode untuk merubah karakteristik mahasiswa Politeknik Tegal, Stimigemi Tegal, BSI, dan Poltekkes Semarang cabang Tegal. Harapan saya untuk Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal agar tetap berjaya, agar tetap berjalan pada koridor yang sudah semestinya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Komisariat, Pak Kom, sahabat Noval. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sambutan dari mantan Ketua Komisariat kita, sahabat Syahrul Alim. Selanjutnya kita berikan kepada sahabat Ari Irham untuk memberikan sambutan yang akan dilanjut dengan doa. Kepadanya kami persilakan sahabat Ari Irham, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hada ila yaumin akhir. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul ya, walaupun secara online ya, kita mengikuti doa bersama dan tausiah pergerakan dalam rangka peringatan Hari Sunan Amangkurat 1 Tegal. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya, jadi kita memperingati hari lahir PMII Sunan Amangkurat 1 Tegal yang keempat ya. Alhamdulillah kita sudah memperingati hari lahirnya keempat. Berarti Sunan Amangkurat 1 Tegal itu sudah berjalan selama 4 periode ya. Jadi harapan saya semoga kepengurusan atau ya proses dari
PMI Sunan Ampel 1 Tegal akan tetap berlanjut dan tetap langgeng selalu berjalan ya dengan apa yang dijalankan. Ya, untuk kader-kader PMI Sunan Mangkurat 1 Tegal, saya ucapkan terima kasih yang selama ini masih tetap aktif berproses. Yang saya hormati mantan Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMI Jawa Tengah periode 2017-2019, Mas Arief Hidayat. Ya, semoga sehat selalu di rumah. Dan yang sedang mungkin ada pengurus cabang ya, pengurus cabang PMI Tegal mungkin sedang sedang melihat atau menonton streaming kita. Semoga diberkahi dan semoga tetap sehat selalu di rumah masing-masing. Semoga rezekinya tetap lancar, amin. Dan saya hormati ada juga yang tadi sama-sama live ya, ada mantan Ketua Komisariat Sunan Ampel 1 Tegal periode 2018-2019, Mas Syahirul Alim. Dan juga pengurus PMI Komisariat Sunan Ampel 1 Tegal yang sudah meluangkan waktu ya, yang sudah ikut live streaming di channel PMI Sunan Ampel 1 Tegal. Ya. Ya, bagaimana Mas Novel? Ya, halo. Selamat malam Mas Hari. Saya mau nanyain kabar ya. Bagaimana? Ya. Tadi karena mungkin saya sinyalnya agak ini susah ya. Ya. Semoga di rumah kalian ya. Ya, tadi ada yang gabung melihat teman-teman di Facebook dari mas-mas, mbak-mbak, sahabat-sahabati yang sedang nyimak. Semoga kita mendapatkan keberkahan ya. Amin. Ya, dari Mas Novel tadi bersama ya, Mas Novel. Ya. Ya, sebenarnya ini bukan bagian saya, ini ada yang lebih senior. Cuma ya kita wasilah saja ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, biasanya kalau dalam rangka peringatan Harlah biasanya kita melaksanakan tahlil bersama ya, cuma kita tahlilnya kita persingkat ya.
Ya, kita pertama baca surat Al-Ikhlas 3 kali, selanjutnya kita lanjutkan dengan surat Al-Falaq, An-Nas. Ya, selanjutnya kita langsung doa bersama. Ayo kita bersama Mas Noval dan Mas Zahirul Alim. Ya, kita doa bersama ya. Mari kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahu yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati wal jinnas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى أولئك وإلهكم بالله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وجعل كرسي السماوات والأرض يحفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا المشير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin irhamna ya rahimin Irhamna ya irhamna ya arhamar rahimin Irhamna ya arhamar rahimin.
rahmatullah barokat alaikum wa rahmatullahi wa majid wa idhrukum tadhira inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli afdalas sholati ala ashabiqa Sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli afdalas sholati qadika majid jamsin Muhammad Untuk doanya dimulai dari Mas Alim. Gimana Mas? Mas Alim. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah hamdan wa fi'lan wa yukafu masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi jalali wajhika Allahumma Amin. Allahumma Amin. 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 Alhamdulillah. Sahabat Ari Ilham dan Irul Amin beranjak selanjutnya beranjak ke kan mulai dengan mantan ketua komisi kita yang apa namanya kisah ya lebih tepatnya cerita dulu pas dia di komisariat seperti apa, kisah sedihnya seperti apa, kisah senangnya seperti apa. Mungkin kita akan mulai nanti cerita-cerita pas dulu di komisariat. Kita sama Mas Arif atau Mas Ari dulu ya, Mas Ari, kita sama Mas Ari dulu menceritakan bagaimana dulunya komisariat Sunan Amakurat yang sebelumnya adalah Komisariat Harapan Bersama, terus sejarahnya sampai terus menurun sampai 4 tahun yang ini. Mungkin kita mulai dari Mas Ari Irham. Monggo kepada Mas Ari Irham bisa menceritakan dulunya seperti apa. Ya, terima kasih Mas Oval ya. Ya, jadi PMII Sunan Amakurat 1 Tegal ya itu didirikan ya bertepatan mungkin tanggal 12 Mei 2017 ya, sekitar ya kalau bilang masih sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Ya, sambil ngopi ya Mas Alim. Ya, Mas Oke, Noval. benar, ini gelasnya sama
ini gelasnya sama. Kok bisa kita rokoknya sama, gelasnya sama ya? Hebat sekali ini. Ya, jadi dulu Komisariat PMI Sunan Nomor 1 Tegal pada awalnya tetap bernama, pada pas dideklarasikannya itu bernama Komisariat Persiapan Harapan Bersama, ya. Karena ya pas awal-awal itu ya lahir dari kita lahir dari rahim PMI Pancasakti. Jadi dulu itu kebanyakan kader-kader awal dari PMI Sunan Mangkurat dan STIMIK, dari Politeknik, STIMIK dan BSI, dan intinya dari Kota Tegal, kebanyakan kadernya mengikuti di Komisariat Pancasakti. Ya, seiring berjalannya waktu kita ingin meningkatkan pengkaderan di masing-masing kampus, ya. Jadi karena Pancasakti ya bisa dinilai sudah besar dan mandiri, untuk melebarkan sayap pengkaderan PMI kita mendirikan Komisariat ya persiapan, ya. Pada waktu itu karena kebanyakan kader Harapan Bersama, ya dari Politeknik Harapan Bersama, jadi awal namanya kita pakai nama Persiapan Harapan Bersama. Nah, seiring berjalannya waktu kita ya, karena kita pengen karena Komisariat ini bukan hanya dari satu kampus, bukan dari Politeknik Harapan Bersama saja, tapi kader-kadernya juga banyak dari STIMIK dan Tegal, BSI, ada juga dari UNES cabang Tegal, ada juga ya intinya dari kota-kota di Kota Tegal itu ya kita mendirikan itu. Jadi dengan nama yang beda, ya. Kita ambil sebuah tokoh yang ada di Tegal, ya. Kenapa kita pakai nama Sunan Mangkurat, ya? Ya, kenapa enggak? Padahal di situ waktu itu ada nama-nama tokoh Tegal juga yang mungkin terkenal, ya. Ada mungkin Arya Martalaya, ada Sunan Panggung, ada ya, nama-nama yang lain, ada Purbaya. Nah, jadi karena kita pas awal-awal kita dari beberapa kader, ya, mungkin baru mungkin ya mungkin kan di listnya itu ada sekitar waktu itu kan syaratnya sekitar 20 atau 15 persiapan, tapi kan biasa ya yang aktif cuma ya 3, 4, 5. Itu kita sering nongkrong di depan kampus Jalan Mataram, ya, karena di depan kampus itu Jalan Mataram kita ya ternyata ya ada satu kecocokan, ya kita ambil nama tokoh yang kebetulan ya merupakan Raja Mataram, ya, setelah Sultan Agung, dan dimakamkan juga di daerah Tegal itu sendiri. Ya, kita ambil nama dari salah satu Raja Mataram, ya, yang dulu berkuasa ya masih di daerah Jawa. Ya, untuk kenapa kita pakai Sunan Mangkurat Tegal, yaitu tadi ya, kita karena kita sering nongkrong di Jalan Mataram, ya kantinnya pun nyampe sekarang ya, masih buat nongkrong kita, ya, kita namakan kantin pergerakan. Kantin yang hijau itu ya, Mas? Iya, hijau. Yang warna hijau itu ya kantinnya kita.
ya lambat laun pengkaderan semakin ya walaupun susah-susah mudah atau ya agak-agak mungkin terhambat, agak tersendat gitu. Ya alhamdulillah seiring berjalan waktu dari komisariat persiapan itu kita jadi sekitar 1 tahun kemudian kita ingin meresmikan ya ibaratnya seperti itu. Jadi waktu itu setelah jadi komisariat definitif terpilihlah ketua komisariat yang waktu itu terpilih Mbak Ivana yang mungkin lagi nonton ya gitu. Yaitu komisariat ketua komisariat definitif yang pertama itu. Gitu. Nah, setelah Mbak Ivana ya, ada Mas Alim ya ini sedang ya, ada di layar ya nanti kita lanjutkan mungkin seiring berjalannya waktu bagaimana sih pengkaderannya di Amangkurat ya bisa dibilang Mas Alim itu merupakan ya kader dari awal ya walaupun Mas Alim itu ketua komisariat ke-3 tapi sebenarnya beliau itu berproses dari awal dari persiapan sampai sekarang pun mungkin masih aktif ya mengayomi kader-kadernya keren sekali ya itu ya seiring berjalan waktu ada terpilih Mbak Ivana, Mas Zahirul Alim dan sekarang Mas Noval ya. Ya, jadi sistem pengkaderannya kayak semacam saling mengikat ya. Ya walaupun itu kan di kita Politeknik cuma D3 ya. Walaupun kita ada STIMIK juga, ada BSI juga, yang BSI juga pun kan ya D3 juga. Jadi kita mempunyai kesamaan ya mungkin ya nanti lambat laun lah kita untuk melebarkan sayapnya gitu. Tapi kenapa kita mungkin sampai sekarang masih betah ya dengan komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal ini ya. Karena kita mungkin punya satu kesamaan ya kesamaan mungkin ya dari mungkin fakultasnya atau jenjang studi di kampusnya itu sama dan jalannya pun atau lokasinya pun ya nggak jauh-jauh amat. Mungkin kalau kita lihat di kayak Undip atau kampusnya besar ya. Mungkin kalau kita itu sebuah kampus ya, kampus kita dari Politeknik Taruhan Bersama, STIMIK sampai BSI dan sampai ke UNES itu ya. Nah, itu bisa kita bilang kampus Sunan Amangkurat ya seperti itu. Jadi kita walaupun kampusnya kecil-kecil, tapi kalau di jadiin satu ya semacam gabungan ya. Jadi kalau di UI, Undip ya yang besar-besar ya itu seperti itu. Ya. Begini Mas Ari, saya mau menanya nih, seiring berjalannya waktu, jenengan kan juga melihat, memantau dari bawah-bawah jenengan. Terus dari jenengan bagaimana saran dan pesannya setelah melihat komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal dari periode jenengan sampai periode yang sekarang ini selalu ada peningkatan dari intelektual kader maupun dari kader-kadernya itu semakin paham tentang organisasi.
Ya, coba ulangi lagi Mas Novel, kurang tuh. Ya, jadi begini Mas, bagaimana pandangan panjenengan setelah melihat dari awal periode usaha jenengan sama teman-teman yang lain, melihat keadaan Komisariat Sunan Amangkurat I Tegal yang saat ini dari tahun ke tahun selalu meningkat kadernya maupun meningkat kualitasnya. Nah, itu pendapat dari panjenengan itu bagaimana? Ya, saya merasa ya bangga sekali lah. Jadi keinget pas awal-awal ya, di listnya itu cuma mungkin ada sekitar 15 other, tapi yang bergerak cuma 1, 2, 3 ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah bisa berjalan. Kita lihat perkembangannya sangat bagus ya itu. Ya intinya saya ucapkan terima kasih banyak sama mungkin ya ketua-ketua yang setelah saya ya, atau juga kader-kader yang mungkin sangat militan ya. Jadi setiap tahun tercipta selalu ya kader-kader militan itu. Ya, intinya sangat bersyukur sekali dan saya ucapkan terima kasih banyak di sahabat-sahabat dari pengurusan awal, dari mungkin awal pendirian, persiapan sampai sekarang ya, yang masih tetap aktif gitu. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ya kita misalnya baru umur jagung ya kalau bisa dibilang ya gitu. Baru tiga angkatan lah kalau bisa dibilang. Kita bikin sekolahan itu ya baru meluluskan satu itu angkatan. Ya. Mas Alim barangkali mau nambah. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi dari Mas Ari kita dengar bahwasanya sangat senang dan sangat bahagia setelah melihat dari tahun ke tahun komisariat kita selalu ada peningkatan. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat kader-kader kita, Mas, supaya nanti di hari-hari yang emang posisinya susah sekali seperti ini untuk berkumpul, mungkin ada pesan-pesannya supaya tetap bisa semangat untuk berkomitmen di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Buat Mas Alim atau buat? Ini buat Mas Ari dulu, buat Mas Ari dulu. Nanti selanjutnya saya berikan kepada Mas Alim. Ya, jadi intinya kader-kader khususnya yang baru-baru ya. Kita tetap intinya semangat ya untuk berproses. Masalah nanti hasilnya gimana? Nanti saya jadi apa ya? Jangan pikirin itu dulu. Nanti ya insya Allah kalau biasanya kan kita sering dengar ya hasil tidak pernah mengkhianati proses atau kebalikannya. Ya intinya kita tetap semangat berproses, ya semangat selalu. Nanti dan tetap ya gunakan skill-skillnya. Ya setiap kader-kader itu punya skill masing-masing. Jadi nanti setelah berproses itu nanti bisa kita terapkan ya di dunia yang mungkin dunia yang sesungguhnya. Bisa jadi kita di organisasi juga buat itu ya melatih diri kita sendiri minimal itu. Oke, mungkin itu saja Mas Ari atau ada lagi?
Kalau nggak ada, nanti saya berikan kepada sahabat Syairul Alim, Ketua Komisariat periode 2019-2020. Ya. Ya, selanjutnya saya berikan kepada sahabat Syairul Alim selaku Ketua Komisariat 2019-2020. Namun sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya mungkin ingin berbicara kepada sahabat-sahabat semuanya untuk memohon doa untuk senior kita yang alhamdulillah sudah dikaruniai anak ya, dede baru, sahabat Ivana. Semoga anaknya itu bisa menjadi anak yang soleh, mampu bermanfaat untuk orang lain dan berbakti pada orang tua. Dan selanjutnya saya minta doanya kepada sahabat-sahabat semuanya untuk sahabat kita, sahabat Irfan Juluhi yang saat ini orang tuanya masuk di rumah sakit. Semoga segala penyakitnya cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya berikan kepada Mas Alim untuk ngobrol-ngobrol asik ya dengan Mas Alim. Monggo kepada Mas Alim saya persilakan. Selamat malam Mas Alim. Selamat malam sahabat Noval. Ya, alhamdulillah Mas Alim kita masih bisa bertemu ya walaupun via seperti ini. Jadi begini Mas Alim, saya bertanya kepada Mas Alim, bagaimana sih kisah-kisah perihnya panjenengan, senangnya panjenengan dulu pada era di komisariat seperti apa, apa namanya ya, ya intinya bagaimana ceritanya dulu lah, monggo diceritakan di sini. Ya, jadi boleh langsung mulai ya, Mas? Boleh, monggo saya persilakan, Mas Alim. Jadi saya itu masuk Mapaba pada tahun 2016. Pada tahun 2016 itu di 2017 awal Komisariat Sunan Amangkurat itu baru dideklarasikan. Di tanggal 12 Mei itu bareng sama pelantikannya Komisariat Pancasakti pada waktu itu. Mungkin penjelasan seperti itu, sejarah-sejarah PMI Komisariat Sunan Amangkurat sudah lugas dijelaskan oleh sahabat Ari Irham. Saya akan mungkin cerita sedikit pengalaman ya, apa yang saya kangenin pada waktu menjadi pengurus. Yang saya kangenin adalah silaturahminya, kangen-kangenannya, nongkrongnya, diskusi, sampai tidur bareng, sampai ya bahasa Tegalnya itu ngersula lah. Karena kondisi komisariat pada waktu 2017 sampai 2018 bahkan sampai 2019 itu kondisi komisariatnya adalah masih benar-benar merangkap sekali. Sedangkan kita berada di kampus umum. Kita berbeda-beda kampus kita berbeda-beda kampus. Tapi saya sangat kangen, saya sangat rindu sama momen-momen kumpulannya itu loh, kumpulan antar kampus itu loh, yang di Poltek ke Stimik, yang ke Stimik ke Poltek, ke BSI. Terus alhamdulillahnya lagi kan ini tahun kemarin itu kita dapat, bulan kemarin itu dapat kader dari Poltekkes Semarang, Poltekkes Kemenkes cabang Tegal. Itu kita dapat kader di situ, alhamdulillah. Semoga semakin banyak kader-kader yang mahasiswa-mahasiswa yang menjadi kader PMI maupun di Komisariat Pancasakti maupun di Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal gitu.
Jadi pada waktu itu Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal itu cuma ada segelintir kader, tapi semangatnya luar biasa sahabat, seperti itu. Mungkin sahabat Noval cek. Ya, bisa. Begitu sahabat. Oh iya, begitu. Apa namanya ya? Dulu dari zamannya jenengan jadi ketua komisariat itu pernah nggak sih ngerasain seneng banget melihat kader-kadernya itu intelektual ya bermanfaat untuk orang lain, itu bagaimana Mas? Lalu dulu agenda paling hebat, agenda paling istilahnya paling yang sangat dikangenin itu agenda apa dari panjenengan Mas? Iya. Jadi saya itu waktu menjabat sebagai ketua komisariat pada tahun kemarin itu saya itu sangat bangga, saya itu sangat senang sekali karena kader-kadernya itu, kader-kader Sunan Amangkurat itu sangat produktif. Setiap hari Rabu kita ada rutinan PMI Sinau, peningkatan intelektualitas, sampai hari Jumat ada ziarah, ada tahlil. Jadi yang membuat saya bangga adalah, yang membuat saya senang adalah kader-kader Komisariat Sunan Amangkurat itu bisa langsung mempraktekkan yang bakal bisa diterjunkan di masyarakat kelak. Jadi berprosesnya itu di sini, berprosesnya itu di komisariat, di PMI, seperti itu. Terus agenda yang sangat saya kangenkan itu kemarin, itu sebelum saya demisioner itu, ya lengser. Sebelum saya lengser itu ada yang namanya Malam Keakraban dan Gendu-Gendu Rasa. Itu bertepatan di Villa Gucci. Jadi kita nginep di sana. Terus semua kader komisariat, anggota pengurus itu kumpul di sana. Kita nginep di sana. Kita nyewa villa di sana. Kita gendu-gendu rasa, kita ngungkapin perasaan. Yang dimaksud perasaan di sini adalah ya selama kita berproses, selama kita masuk di komisariat itu kita ngerasa apa aja, kita ngerasa apa aja. Mungkin seperti itu. Yang saya kangenkan itu momen-momen kumpulnya. Iya. Seperti itu, Mas Noval. Oh iya, seperti itu. Barangkali ada pesan-pesan Mas buat kader-kader kita, buat teman-teman kita yang nantinya akan ikut berproses seperti panjenengan dulu. Mungkin pesan-pesannya yang membuat kader kita semangat di dalam suasana COVID-19 ini, Mas. Ya. Saya boleh menyapa yang sedang nonton ya, teman-teman yang sudah nonton, teman-teman sahabat-sahabat yang sudah nonton. Selamat malam sahabat. Boleh. Ini ada boleh. Mas Takim, ada Mas Dimas, ada Mas Hafid Soheh, Rohman, banyak sekali ini. Ada ratusan ya? Ya ada, mungkin 200 ada. Iya. Mungkin pesan saya adalah tetap berproses. Pokoknya tetap berproses sampai sampai kalian itu lupa bahwa kalian itu sedang berproses. Nikmati, karena nikmat mana lagi yang bakal kamu temukan selain di PMI. Seperti itu, Mas Noval. Dan kegiatan-kegiatan pandemi ini mungkin teman-teman pengurus bisa
memfasilitasi para anggotanya agar bisa tetap mengkaji, bisa tetap berdiskusi meskipun via online. Soalnya kemarin juga saya lihat sudah ada grup diskusi PMII Sinau yang ngaji fikih perempuan, itu menurut saya keren sekali karena sangat memanfaatkan teknologi sekarang dan sangat kader PMI Sunan Amangkurat itu benar-benar memanfaatkan. Meskipun keadaan pandemi seperti ini, teman-teman Sunan Amangkurat itu masih tetap mau diskusi seperti itu. Pokoknya tetap semangat, tetap berproses, semangat berproses seperti itu. Oke, terima kasih sahabat Sairul Alim. Semoga sehat selalu, selamat malam. Dan selanjutnya nanti saya akan berikan kepada mentor kita yaitu sahabat Arif Hidayat. Acara selanjutnya yaitu tausiah pergerakan yang nantinya akan dibawakan oleh sahabat Arif Hidayat. Mungkin Mas Arif bisa hadir. Halo, selamat malam Mas Arif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Arif? Ini suaranya agak pelan ini Mas Arif. Nah, ya ini alhamdulillah udah kedengaran. Ya ini acara tausiah pergerakan ya Mas. Di dalam tausiah pergerakan ini kita tahu 4 tahun Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal sudah dari tahun ke tahun itu selalu meningkat kadernya, intelektualnya, yang alhamdulillah pada hari ini juga dari seluruh kader-kader yang menonton ini sudah sangat berbahagia dengan adanya hari lahir komisariat kita. Tidak panjang lebar Mas, di malam ini kita tahu suasana COVID-19 ini memang menghambat seluruh kegiatan-kegiatan maupun dari sosial kita yang memang selalu dibatasi oleh pemerintah. Nah, makanya kami dari pengurus Komisariat Sunan Amangkurat dan anggota berdiskusi masalah dengan adanya harlah komisariat kita yang nantinya akan dibawakan 12 Mei. Setelah didiskusikan, akhirnya kita menggunakan dengan cara live yang alhamdulillah diskusi ini kita finishkan dengan menggunakan aplikasi StreamYard. Ya, alhamdulillah. Tidak panjang lebar, monggo saya berikan kepada Mas Arif Hidayat. Mas Arif Hidayat, saya persilakan untuk mengisi tausiah pergerakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, nanti ada yang bertanya, monggo nanti bisa ditanyakan di komen. Nanti barangkali ada yang menanya, nanti silakan di komentar kita berikan beberapa pertanyaan untuk sahabat Arif Hidayat terkait dengan adanya harlah PMI Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal. Halo. Ya. Halo. Ya, go. Mas Arif, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, sahabat-sahabat semua. Dengar nggak sih? Ya, Mas, ini kedengaran. Dari Ini kedengaran. Cuman agak sedikit volumenya pelan. oh ya. Jadi tadi, oke saya lanjutkan ya. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya, sebuah komisariat dari periode yang pertama saya Hari Irham, sahabat Hari, yang kedua sahabat Ivano, Ya, terus sahabat Halim, dan saya sahabat Nova, dan semua sahabat-sahabat dari di komisariat. Itu nama keluarga yang saya hormati dan menghormati. Yang pertama saya ucapkan selamat hari bulan hari. Semoga di usia yang ke-4 ini teman-teman bisa lebih progres dalam rangka mengembangkan organisasi TNI Politeknik Harapan bersama Kota Besar. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tadi kita dengarkan bersama bahwa romantika pergerakan di komisariat Mangkurat 1 atau di kampus Politeknik Harapan Bersama ini, saya masih ingat bahwa perjalanan PMI di Tegal ini pada tahun 2015 atau akhir tahun 2014 ini, PMI di Tegal ini mengalami yang namanya merger. Tidak ada istilah cabang kabupaten maupun kota Tegal. Sejak saat itu pula kita dihadapkan pada tanggung jawab teritori yang double, yang mana saat itu di akhir kepengurusan sahabat Kusnanto selaku ketua cabang mendapatkan amanat kaderisasi yang double atas dua teritori wilayah, yaitu kota dan kabupaten Tegal. Tentunya ini menjadi amanat yang sangat berharga. Amanat tersebut ketika saya menjadi ketua cabang di awal tahun 2016 harus bisa saya dan sahabat-sahabat kemudian cabang saya. Pada saat itu saya masih ingat bahwa di kampus Politeknik Harapan Bersama itu hanya 1-2 orang saja yang baru bisa masuk dari atau baru bisa kita rekrut menjadi keluarga besar dari di Politeknik Harapan Bersama. Salah satunya ialah sahabat Hari. Makanya sahabat Hari ini termasuk dalam golongan masa bikin alun. Suara saya kedengeran nggak ini ya? alhamdulillah ini kedengaran. Ya, sahabat Hari itu termasuk orang-orang yang pertama, kader yang pertama, salah satu yang menemani saya beserta seluruh sahabat-sahabat cabang waktu itu untuk bisa kemudian melakukan kaderisasi di Politeknik Harapan Bersama. Alhamdulillah saya turut berbangga hari ini di usia yang ke-4 tahun ini sahabat-sahabat di Komisariat Kurang Aman Organisasi kita sudah bisa makan dalam melaksanakan organisasi dan melaksanakan di berbagai organisasi. Tentunya langkah yang demikian bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat harus bisa
dipertahankan dan dilakukan lebih baik dari depannya. Satu menjadi refleksi kita bersama sebagai social action, social action di tengah pandemi COVID-19 ini kerangka ideologi yang pertama, yang mana untuk menguatkan rasa bulat dan keyakinan dalam memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi. Yang kedua sebagai kerangka refleksi atas yang sudah dapat kita perjuangkan sehingga tujuan organisasi tersebut bisa yang ketiga ialah kerangka aksi. Ya, mungkin ini ada apa namanya ya, ada mungkin sinyalnya yang putus-putus ya, mungkin sedang apa namanya ya. Ya, saya mohon maaf selaku tokoh syariat apa namanya ada kekurangan-kekurangan yang memang belum bisa kami perbaiki karena posisinya kita juga tidak bertemu, posisinya kita juga tidak berkumpul, posisinya kita yaitu saling ada jaraknya. Karena di dalam pandemi COVID-19 ini kita tahu, kita semua merasakan artinya kita tidak bisa menikmatkan. Monggo, Mas Arif. Sinyalnya ya, Mas Arif ya, agak putus-putus mungkin. Maaf, tadi sambungannya terputus. Ya, siap. Monggo. Ya. Bukan cuma sinyal, Jadi di dalam NDP kita kan tertera maksud penjelasan tentang tauhidan, yaitu mengatakan Allah yang menjadi fundamental pokok bagi. Yang kedua ialah kita melakukan jalinan hubungan kepada Allah dalam bentuk hablum minallah. Kita menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah hablum minannas, melakukan hubungan yang baik pada sama manusia. Yang terakhir ialah hablum minal alam, yaitu menjalin hubungan dengan baik dengan alam atau melestarikan alam yang ada ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya kita harus benar-benar bisa dalam melaksanakan segala hal dalam situasi yang sangat darurat. Contohnya ialah sahabat-sahabat yang bisa terus melaksanakan tugas organisasi dengan kondisi yang sedang seperti ini. Mungkin bagi sebagian sahabat-sahabat di merasa kami sebagian dari sahabat-sahabat tinggal di daerah yang masih aman. Tetapi kalau kita melihat sahabat-sahabat yang lain yang tinggal di zona merah, tentunya ini menjadi hal yang sangat menakutkan. Maka dari itu sahabat-sahabat harus bisa mewaspada mungkin menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.
Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang keempat ini kepada seluruh sahabat-sahabat di Komisariat dengan Amangkurat 1 ialah karena saya ingat sahabat novel ini secara terpilih sejak akhir atau awal tahun 2020 ini, tetapi kebetulan belum dilantik, namun sahabat novel beserta seluruh kepengurusan harus tetap bisa menjalankan organisasi dan tugas-tugas amanah organisasi. Salah satunya ialah melakukan kegiatan kaderisasi, baik itu formal maupun non formal. Meskipun hal-hal yang demikian mungkin terapannya ke bawahnya masih agak, ini masih harus perlu dicarikan solusi-solusi bersama hingga dalam waktu yang ke depan, entah itu 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan ke depan, kita kan belum tahu kondisi ini akan membaik atau akan tetap seperti ini atau mungkin bahkan akan semakin buruk. Sehingga dalam kondisi yang ketidakpastian seperti ini, sahabat-sahabat harus tetap bisa menjalankan amanah komunikasi dalam kondisi yang seminimal apapun. Karena ruang bakti kita di organisasi ini dibatasi oleh waktu, sehingga sahabat-sahabat biasanya bisa lebih memanfaatkan waktu dengan baik agar bisa menghasilkan manfaat yang berlipat. Selanjutnya saya mengatakan bahwa di kampus Politeknik Harapan bersama maupun STIM ini dalam komisariat ini yang notabene ialah kampus umum, tentunya sentuhan-sentuhan kaderisasi di kampus umum tersebut harus berbeda dengan kampus agama. Sahabat-sahabat di Komisariat Amangkurat 1 ini harus lebih kreatif dalam mengaplikasikan sistem kaderisasi di PMBI. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa tantangan kita ke depan ialah lebih variatif, zaman yang berubah lebih cepat. Maka dari itu, kader-kader PMBI sekarang harus dituntut untuk bisa lebih adaptif dan lebih bisa menyesuaikan zaman dan keadaan di lingkungan masing-masing. Keberhasilan yang 4 tahun ini sudah dicapai oleh Komisariat dan Amangkurat 1 ini, biasanya tidak lantas menjadikan sahabat-sahabat ini merasa berbangga, tetapi silakan berbangga, tetapi barengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang lebih baik agar Komisariat dan Amangkurat 1 ini bisa lebih progresif ke depan. Itu sebagai pembuka dari saya, nanti barangkali ada. Ini ada yang tanya nih, sahabat Lisa ini. Ya, Mas. Ini bagaimana, Mas? Komunikasi yang saya maksud ialah sebenarnya tidak hanya PMI yang menjadi minoritas. Mungkin organ eksternal lainnya pun menjadi minoritas di kampus Politeknik Harapan Bersama. Oleh karena itu, ada juga kekurangan ada sebagai memompa semangat kita dalam bergerak. Saya masih ingat di tahun 2019
di tahun 2016 ini komisariat anggota atau kader di Polsek ataupun di tim itu masih dengan dari, tetapi dengan ikhtiar dan keyakinan yang matang, nyatanya hari ini sudah sedemikian rupa. Kalau memang kita masih minoritas di kampus Polsek ataupun di sini, cara dasar cara yang efektif ialah kita membranding diri kita beserta seluruh anggota yang sudah ada dengan sikap dan perilaku yang positif, sehingga kita dilihat atau trust kita di hadapan aktivitas akademiknya di kampus ini positif, sehingga mahasiswa yang akan ataupun belum bergabung dengan PMI menilai PMI sebagai orang yang positif, sehingga mereka bisa tertarik untuk kemudian bergabung bersama keluarga besar PMI di Komisariat Penanaman Organisasi. Positif yang seperti apa untuk kalangan mahasiswa? Positif tersebut ialah kita bisa melaksanakan organisasi hingga kita bisa dalam dan kita tunjukkan dengan prestasi yang gemilang. Itu sahabat, barangkali saya Senin Kemis, saya mohon maaf barangkali tidak ditambahi apa yang dapat hari pelaku. Kalau hari ini kan pelaku hari ini tidak memakai teoritis karena dia itu pelaku langsung, jadi lebih matang dalam melakukan akselerasi di kampus sejak awal PMI jadi Polsek maupun di sini kota besar. Silakan dilanjutkan apa? Oh ya, Mas Arief, saya juga ingin bertanya kepada jenengan nih, Mas, terkait dengan pengkaderan yang ada di kampus-kampus. Karena kampus kita ini kan terdiri dari kampus Poltek, kampus TIMI, kampus BSI, maupun kampus Politeknik Harapan Poltekkes cabang Semarang yang ada di Tegal. Saya ingin menanyakan bagaimana sih pengkaderan yang efektif, pengkaderan yang yang bisa supaya kita mendapatkan bukan hanya untuk berkumpul-kumpul saja. Jadi pertanyaannya bagaimana sih untuk merekrut dari anggota-anggota yang domisilinya adalah dulunya dia mahasiswa orang NU yang kuliah di kampus umum namun malu untuk bergabung dengan pergerakan kita. Itu bagaimana cara kita supaya mendapatkan kadernya yang seperti itu, Mas? Terima kasih. Mayoritas mahasiswa ketika masuk kuliah itu kan orientasinya semuanya itu orientasinya adalah akademik. Tadi yang disampaikan sahabat Novel itu dia tidak malu untuk gabung ialah yang pertama kita harus terbuka terhadap mereka.
baik di dalam sikap, perilaku maupun komunikasi kita, komunikasi verbal maupun non verbal kita terbuka dan share terhadap mahasiswa baru. Kalau itu masih belum bisa mendapatkan respon dari mereka, kita coba untuk menarik minat mereka melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas atau menjadi tujuan mereka berkuliah di kampus tersebut. Kalau saya amati di kampus Poltek maupun di Poltekkes ataupun di BSI ini kan kampus-kampus vokasi, kampus-kampus yang sebagian mahasiswanya berorientasi bisa langsung kerja sekali. Nah, bagaimana kita PNI bisa hadir untuk menjembatani apa yang menjadi orientasi mereka. Sedangkan kalau memang orientasinya seperti dunia perbankan, katakan kita bikin acara-acara yang menjadi acara-acara yang sifatnya atau bekerjasama dengan dunia perbankan, sehingga itu menjadi lebih bagi kita untuk mengajak mereka, dan mereka juga ketertarikannya lebih ketika melihat di dalam PNI kegiatannya ternyata positif dan salah satu kegiatannya menjadi prioritas mereka. Kajian-kajian yang dilakukan PNI di kampus tersebut pun harus lebih lebih dikombinasikan dengan kajian yang mereka butuhkan. Tetap porsi-porsi kajian-kajian keagamaan harus tidak ditinggalkan, tetapi juga lebih menekankan kepada kajian yang mereka butuhkan. Kalau di kampus agama kan harus kebutuhan kajian tentang keagamaan. Kalau di kampus umum, kalau kita kedepankan kajian agama, banyak dari mereka ini tidak feel atau tidak tahan. Katakan orang baru kenal PNI langsung ada diskusi tentang khawarij ataupun Mu'tazilah, mereka nanti juga muntah. Jadi kita harus bisa lebih menerapkan kaidah-kaidah muhasabah ini oleh kepala itu. Sebenarnya sahabat-sahabat sudah tahulah tentang makna kaidah tersebut. Yang menjadi tambahan ialah kalau tidak dibillah, yaitu menciptakan kegiatan yang baik yang baik, menjaga tradisi yang baik ataupun mengambil tradisi-tradisi yang baik, tetapi juga menciptakan tradisi yang baik yang bersifat baru tersebut. Itu sahabat-sahabat. Ini dari siapa nih yang nulis komentar di Mas Alis ya. Kegiatan yang produktif dan bisa menjadi kesusahan di rumah seperti selama pandemi ya. Saya yakin teman-teman mungkin sudah sering melakukan diskusi secara daring, baik itu melalui WA group, ini ataupun video conference seperti ini. Mungkin teman-teman ini sudah mulai banyak karena timenya sudah terlalu lama atau sudah terlalu sering kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi daring seperti ini. Akan terkendala sinyal ataupun kuota habis juga. Dan mengingatkan sahabat-sahabat ini kan ketika pandemi ini kuliah atau kegiatan akademik kan berhari. Sahabat-sahabat. Halo, ya jelas, Mas. Sahabat-sahabat pikir sesuai dengan jurusan yang masing-masing. Kemudian
bikin kegiatan yang sifatnya sesuai dengan latar belakang disipline ilmu kita masing-masing. Kalau diskusi yang kita ingin kita tapi yang lebih spesifik lagi yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat. Kalau yang jurusannya IT ya, ketika pandemi begini mending bikin aplikasi atau apa untuk bisa meringankan beban pandemi ini. Misalnya aplikasi wakaf ataupun aplikasi sodako secara virtual ataupun fintech, tidak harus keluar rumah, tidak harus tatap muka, tidak harus ketemu, itu kan bisa dilakukan oleh sahabat-sahabatnya di rumah. Tidak bersinggungan dengan sahabat-sahabat, tetapi bisa tetap produktif. Coba dilakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kepada sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Nanti dikombin dengan situasi yang ada seperti sekarang. Itu sahabat-sahabat, barangkali ada tambahan dari sahabat Alim, Ari, ataupun dari sahabat Noval, ataupun dari sahabat yang lain. Ya, jadi seperti itu sahabat Dimas Alif yang tadi bertanya tentang bagaimana kegiatan yang produktif yang bisa menjadi kader PMI masih terus bersemangat yang tadi sudah dijelaskan oleh sahabat Arif. Selanjutnya ini tanggapan dari Dimas Alif, Mas. Bagaimana sih peran kader PMI? Bagaimana peran kader PMI di tengah pandemi COVID-19 ini, Mas? Nah, ini itu pertanyaannya. Monggo dijawab, Mas. Ya, sahabat, kita kembali lagi ya. Apa namanya ya? Sinyal dari pemateri kita. Mungkin ada sedikit kendala yang membuat apa namanya ya, acara live ini agak sedikit terhambat. Sekali lagi saya meminta maaf kepada seluruh yang sedang menonton ini maupun yang bertanya, karena posisinya kita tidak bertemu ya, kita tidak berdekat-dekatan. Jadi yang terjadi ketika kita membuat acara ini sedikit kendala, akhirnya kita tidak tahu apa yang sedang dikendalai oleh sebelah pemantik kita. Sambil menunggu pemateri kita, monggo barangkali ada sahabat-sahabat yang lain mau bertanya bersama Ketua PKC Jawa Tengah. Monggo barangkali ada yang bertanya, nanti pertanyaannya akan dijawab setelah pertanyaan ini. Ya, bagaimana Mas Arif?
Ya, Mas, ini terkait dengan pertanyaan sahabat Dimas Alif. Lalu peran kader PMI di tengah pandemi ini seperti apa, Mas? Karena kan kita tahu sendiri kader-kader berperannya di sosial, alhamdulillah sangat membuat kita bahagia ya selaku kader-kader PMI dimanapun berada pasti sudah membuat agenda-agenda yang lain. Ya, jadi sahabat bisanya apa? Kalau memang bisanya, ialah uang ngasih gas gratis, ya itu lakukan. Ya. Hanya ialah ide, ya keluarkan ataupun keluarkan ide tersebut. Kita melakukan sesuatu yang di luar jangkauan kita, meskipun berperan dalam situasi pandemi seperti ini, kita tetap ambil peran. Itu pastinya. Pan. Ya, jadi seperti itu sahabat Dimas Alif. Ini ada pertanyaan Lik Nurudin sampai nonton Oralik. Ini bukan pertanyaan ini bukan pertanyaan. Jadi seperti itu peran kita sebagai kader PMI. Kalau kita memang bisa melakukannya yang terbaik, kita harus dilakukan supaya masyarakat tahu bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara menanggulangi COVID-19 ini, sahabat. Nah, selanjutnya Mas Arif, saya ingin meminta saran dan pesannya untuk kader-kader kita ke depan setelah Harlah 4 tahun ini seperti apa, Mas Arif? Apa? Bagaimana, Mas? Baik. Setelah harus ini ya. Maaf, berarti ada benar. Jadi setelah sahabat-sahabat merefleksikan di usia yang ke-4 tahun ini, sahabat-sahabat harus bisa lebih dewasa lagi tentunya dalam
berbanding, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara tidak ada lagi yang beranggapan bahwa komisariat Sunan Ampel ini belum layak. Maka dari itu dapat dari bisa membuktikannya di kemudian hari. Di usia yang ke-4 tahun ini pun dapat sebenarnya sudah bisa membuktikan. Tapi capaian di tahun ke-4 ini jangan menjadi dapat pengetahuan, tetapi harus menjadi refleksi, koreksi, kemudian menjadi penyemangat dapat lagi untuk melakukan kewajiban organisasi kemudian hari. Itu kata-kata yang dapat disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena yang keempat seperti kata-kata di komisariat Sunan Ampel 1. Semoga kita terus berbakti bagi negeri dan kita tetap satu garisan dan satu kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Arif Hidayat yang sudah memberikan pesan dan kesan kita untuk terus bersemangat berkomitmen gerakan mahasiswa. Tentunya adalah Harlah yang cara live yang seperti ini. Mungkin ada lagi Mas Arif barangkali mau ingin memberikan pesan lagi. Sudah cukup bersama 11. Hari-hari belakangan ini. Nah, alhamdulillah tadi tausiah pergerakan sudah berjalan dengan lancar dan ada kendala ya sedikit karena sinyal kita. Ya, ngobrol-ngobrol asik ya sebelum karena saya sedikit ada rasa kangen karena sudah tidak bertemu lama dengan senior kita ini yang ada di live ini. Halo, selamat datang Mas Heru Alim. Selamat datang kembali. Ini saya boleh minta jadi tangan terkepal sambil kita baca salam bergerak. Kalau enggak kita sambil nyanyi. Saya screenshot. Ini tangannya kemari ini. Ayo Mas Alim. Mas Alim tangan terkepal. Ini nunggu Mas Arif ini. Nunggu Mas Arif. Mas Arif. Mas Alim live pakai apa? Apa Mas? Mas Alim live pakai Pakai apa laptop ini? Mas. Pakai laptop. Pakai laptop. Iya. Ya saya minta tangannya semua terkepal ya. Saya screenshot untuk dijadikan dokumentasi kita. Tangan. Tunggu Mas Arif ini. Belum terkepal ini. Cari login dong. Nah, bentar. Tahan. Ya, salam pergerakan.
Oke, sudah. Ya, saya selaku Ketua Komisariat sangat berterima kasih dengan adanya Carla yang total ini. Kita sangat merasakan bahwasanya bahagia itu juga bisa lewat training. Ya, tidak panjang lebar. Mungkin barangkali ada apa namanya yang asik ini Mas Ari barangkali Ya, intinya semoga di hari lahir ya PMI Sunan Ampel 1 Tegal ini kita senantiasa diberikan intinya kita tetap sehat di rumah masing-masing dan kita tetap bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Ya, bagaimana Mas Novel? Kita tutup dengan sholawat aswil. Mas Novel kemana? Ya, mohon maaf Mas, tapi sinyalnya agak sedikit error. Ya, terima kasih doa-doa yang sudah disampaikan ya baik lewat komen. Ya, kita tutup dengan sholawat. Ya, bagaimana Mas Ari? Oh, ya. Di ujung acara ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita akhir, marilah kita membaca sholawat asil yang nantinya akan dipimpin oleh Mas Ari Irham. Monggo Mas Ari untuk memimpin sholawat asil Mas Ari. Bareng-bareng. Yuk, go, Mas Awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Jadi alhamdulillah hari ini saya namun saya tutup saya berterima kasih kepada seluruh materi kita yang sudah ikut bergabung dalam acara doa bersama memperingati Harlah PMI Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal yang ke-4 tahun. Dan saya mewakili dari pengurus Komisariat Sunan Amangkurat 1 Tegal mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat sedikit kendala, terdapat tutur kata yang tidak pas di hati panjenengan. Saya ucapkan mohon maaf yang besar-besarnya. Dan di ujung acara ini, terima kasih yang sudah mau menonton
live streaming Harlah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada alumni-alumni PMI Komisariat Sunan Amangkurat I Tegal, alumni-alumni PMI Tegal, dan seluruh kader-kader PMI Komisariat Sunan Amangkurat I Tegal maupun komisariat-komisariat yang lain yang sudah mau ikut berpartisipasi di dalam Harlah Komisariat Sunan Amangkurat I Tegal. Itu saja dari saya, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Jangan lupa sahabat untuk subscribe channel kita, channel YouTube kita Smart Book Media. Mari kita dukung channel YouTube kita supaya terus bisa bergerak di media ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita akan terus ikut berjuang melawan COVID-19 ini dengan cara ikut berpartisipasi di dalam media-media. Mari kita dukung channel akun YouTube Smart Move Media dengan cara like and subscribe. Apa caranya? Oh, ya izin. Smart Move Media dengan cara like and subscribe. Kau izin.